Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah, jamaah sekalian, bapak-bapak dan para santri yang saya muliakan, malam hari ini kita kembali melanjutkan kitab Syarhus Sunnah karangan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. 2 pekan yang lalu kita baru saja menyelesaikan tentang azab dan juga nikmat kubur serta pertanyaan 2 malaikat Munkar dan juga Nakir kepada mayit. Malam hari ini insyaallah taala kita akan masuk bab poin yang baru yaitu tentang wujubul iman bihaudin nabi alaihi salatu wassalam. Pembahasan ini adalah wajibnya kita beriman terhadap haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan akidah ahlu sunnah wal jamaah yang mereka jelaskan berdasarkan nas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan akan adanya haud bagi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Haud bahasa Indonesianya adalah telaga, majma'ul ma'. Kalau ingin kita terjemahkan, haud adalah talaga atau telaga. Dan dalam bahasa Indonesia telaga lebih kecil dibandingkan danau. Jadi haud kurang lebih maknanya adalah telaga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini merupakan poin yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dan ini menjadi akidah kita yang wajib diyakini bagi setiap muslim dan juga muslimah. Karena hadis-hadis yang datang berbicara tentang haud
disebutkan oleh sebagian ulama sampai pada derajat mutawatirun, yaitu diriwayatkan lebih dari 30 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini seperti matahari di siang bolong yang tidak mungkin diingkari oleh orang-orang yang memiliki pandangan, kecuali dari orang-orang yang buta, yang mereka tidak bisa melihat sinar matahari di siang bolong. Seperti itulah hadis-hadis tentang haud bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hadis-hadis itu mensifati telaga beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga akan disebutkan dalam syarah sedikit sifat bagi telaga itu. Bagaimana telaganya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam akan sedikit dijelaskan di dalam penjelasannya nanti. Baik, ikhwan sekalian, jemaah sekalian, kita akan bacakan perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis yaitu Al-Imam Al-Barbahari, semoga Allah merahmatinya, wal imanu bi haudi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa likulli nabiyyin haudun illa Salihah alaihi salam fa inna haudahu dar'un naqati. Beliau mengatakan iman atau wajibnya kita beriman, mempercayai, meyakini terhadap telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita meyakini tentang haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan walikulli nabiyyin haudun, dan bagi setiap nabi pun memiliki haud, illa salihan, kecuali Nabi Saleh alaihi salam. Fa inna haudahu dar'un naqati. Taib, ini adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Itu wajibnya kita beriman tentang haud bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Ya, telaga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan ada nanti di hari kiamat. Dan Nabi alaihi salatu wasallam akan menanti umatnya, di antaranya adalah di haud. Baik ikhwan sekalian, di sini kita akan jelaskan sedikit sifat dari haud itu. Bagaimana sih haud Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Wa aqul haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam haudun azimun kama baina Son'a wa Ailah abariquh adadun nujum taridu alaihi ummatu. Saya katakan, kata Syekh Ahmad Yahya An-Najmi, itu yang menjelaskan di antara penjelasan-penjelasan kitab Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haudun azim, telaga yang besar atau telaga yang mulia, yang agung. Kama baina Son'a wa Ailah, jaraknya itu antara Son'ah dan Ailah, nama dua tempat di Yaman. Abariquhu adadun nujum, ya, gelas-gelasnya itu jumlahnya sebanyak nujum. Ma makna nujum? Penujum, bintang. Sahabun, awan. Samaun, ardun, buhairatun, haudun, telaga. Bahrun, nahrun.
taridu alaihi ummatu. Ya, jumlah yakni gelas-gelasnya itu sebagaimana bintang-bintang yang ada di langit, itu banyak bertaburan. Taridu alaihi ummatu, haud ini nanti akan didatangi, akan dilewati oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sekilas titik dari sifat haud Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sebagaimana tadi kita sebutkan hadis-hadis yang berbicara tentang haud ini sampai kepada derajat mutawatirun. Itu hadis-hadis yang banyak diriwayatkan oleh para sahabat, bukan hanya 1, 2, 3, dan 4 sahabat, bahkan mencapai 30-an lebih para sahabat yang menjelaskan tentang haud bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya akan bacakan di antara hadis-hadis yang berbicara tentang haud ini di kitab Al-Intisar Syarah Aqidah A'immatil Amsar. Disebut oleh Syekh Musa Al-Nasr rahimahullah dalam daurah beliau ketika menjelaskan akidah Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razi. Di sini beliau membawakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan haud, dan beliau pun menukil tentang derajatnya sampai kepada mutawatirun. Beliau mengatakan waqad balagat ahaditsu haddut tawatur faqad rawaha min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktsar min 50 sahabiyan. Faman ankaral haud fahariyun bihi an yuhalu bainahu wa baina wurudihi yaumal atash al akbar. Beliau mengatakan, Syekh Musa di sini, tentang derajat hadisnya. Telah sampai hadis-hadis yang berbicara tentang haud sampai ke tingkat mutawatirun. Mutawatir adalah hadis-hadis yang diriwayatkan lebih dari 10 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan lebih dari 50 orang sahabat. Nah, beliau di sini mengatakan 50. Ya, sebagian ulama yang lain seperti di Syarah Aqidah At-Tahawiyah disebutkan 30-an lebih. Beliau mengatakan di sini 50 lebih, sebagaimana dinukil dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Jadi lebih dari 30, di sini bahkan mengatakan lebih dari 50 sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tentang haud. Ya, maka orang yang mengingkari keberadaan haud layak baginya untuk tidak meminum air telaga tersebut di hari yang sangat haus sekali, yaitu di hari mahsyar. Maka layak baginya untuk tidak atau dilarang minum haud ini karena tidak meyakini akan adanya haud. Tapi beliau menjelaskan di sini tentang sifat-sifat haud. Ya, sifat-sifat haud. Ya, ammal haud al-mukarram bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa huwa haudun azim mawrudun karim yasubbu fihi mizaban min nahril kautsar ahaduhuma min dhahabin wal akhar min fiddah. Adapun haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah haud yang sangat besar, yang mengalir di bawahnya atau yang mengalir padanya dua mizaban, bahasa Indonesianya mungkin air pancoran atau air terjun kali ya, mengalir dua air terjun min nahril kautsar, dari sungai yang ada di surga, namanya sungai Al-Kautsar milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya aku memberikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar, nahrun fil jannah. Al-Kautsar adalah sungai di
surga, milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengalir dari Al-Kautsar dua sumber ya, dua pancoran, dua air terjun begitulah menuju haud ini juga. Ahaduhuma min dzahab wal akhar min fiddah. Salah satu aliran itu yang dari Al-Kautsar menuju haud dari emas, dan yang satu dari fiddah. Apa fiddah? Emas dan perak. Wa huwa murabba asy-syakl. Bentuk haud itu adalah apa? Kotak ini apa sebutnya? Persegi apa sih? Segi empat ya? Ya, panjang dan lebarnya sama. Apa itu? Segi empat. Jadi bentuknya segi empat, panjang dengan lebarnya sama. Asyaddu bayadun minan laban. Airnya itu lebih putih dibandingkan susu. Laban ya. Airnya lebih putih dibandingkan susu. Makanya kalau bertamu minta air putih, seharusnya diberikan susu. Airnya lebih putih dibandingkan susu, air haud ini. Wa ahla minal asal. Al-asal, apa al-asal? Madu. Kemudian rasanya lebih manis dibandingkan madu. Wa atyab rihan minal misik. Kemudian aromanya itu lebih wangi dibandingkan misik. Kasturi ya. Jadi airnya lebih putih dibandingkan susu, rasanya lebih manis dibandingkan madu, dan aromanya lebih wangi dibandingkan kasturi. Wa abrad minal thalj. Lebih dingin dibandingkan salju, dingin. Alaihi kizan kanujumis sama fil jamal wal kathrah. Di haud itu sudah tersedia bejana-bejana atau gelas-gelas yang nantinya manusia umat ini akan minum dari tempat itu. Apa? Gelas ya. Untuk minumnya lah. Gelas, tahu gelas? Nah, begitulah. Jana atau apa, ibrik, teko itu. Pokoknya lah. Kanujumis sama. Bentuk dari gelas-gelas itu dari segi keindahan dan juga jumlah seperti bintang-bintang yang ada di as-sama. Bintang-bintang yang ada di langit. Jumlahnya seperti bintang-bintang di langit kan banyak. Kemudian indahnya juga seperti bintang di langit. Itu gelasnya itu ya, gelas untuk minumnya. Lebih banyak banyaknya seperti bintang bertaburan. Enggak tahu jumlahnya berapa. Kemudian juga indah seperti bintang yang menyala-nyala berkelap-kelip bintang. Taib itu diantara sifat yang disebutkan oleh Syekh Musa di sini, nanti hadis-hadisnya di bawah. Mutasiun ghayah, sangat luas sekali. Fa'arduhu syahrun wa tulu syahrun. Ya, luasnya itu 1 bulan perjalanan, lebarnya. Panjangnya pun juga 1 bulan perjalanan. Man syariba minhu syurbatan lam yadma ba'daha abadan. Siapa saja yang minum 1 kali saja, maka tidak akan haus untuk selama-lamanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang minum dari telaga haud. Amin. Makanya di sini para ulama nanti berselisih, haud itu kapan? Setelah mizan atau sebelum mizan? Jadi minum di haud itu sebelum mizan atau setelah di mizan. Ada lagi yang mengatakan sebelum melintasi sirat atau sesudah melintasi sirat. Wallahu a'lam, bahwasanya haud itu yang lebih dekat adalah sebelum melintasi sirat. Ya, sebelum melintasi sirat. Ketika manusia kehausan yang luar biasa di mahsyar itu, maka akan minum dari telaga haud ini yang tidak akan haus untuk selama-lamanya. Cuma 1 kali minum, tidak akan haus selama-lamanya. Walidha yakunu wuruduhu qabla nasbil mawazin wa qabla al-murur 'ala as-sirat fi arasatil qiyamah. Oleh karena itu terjadinya yaitu minum haud kaum muslimin itu sebelum mizan dan juga sebelum melintasi sirat. Nanti di hari
kiamat. Ini diantara hadis-hadisnya dibawakan oleh beliau, ada banyak. Mungkin kita bacakan beberapa. Hadis riwayat Bukhari yang pertama. Di antara hadis-hadis tentang haud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haudi masiratu syahrun. Haudi masiratu syahrin. Haudku itu luasnya 1 bulan perjalanan. Ini Nabi yang mengatakan. Haudku itu luasnya 1 bulan perjalanan. Ma'u abiyad minal laban. Airnya, kata Rasul, lebih putih dibandingkan susu. Airnya lebih putih dibandingkan susu. Wa rihuhu adyabu minal misik. Aromanya lebih wangi dibandingkan kasturi. Wa kizanu kan nujumis sama. Gelas-gelasnya yang tersedia di sana seperti bintang-bintang di langit. Man syariba minha fala yadma'u abadan. Nabi melanjutkan, siapa yang minum dari situ maka tidak akan pernah merasakan lagi haus untuk selama-lamanya. Ada berapa sifat di sini tadi? Pertama, luasnya 1 bulan perjalanan. Airnya lebih putih dibandingkan susu, aromanya lebih wangi dibandingkan kasturi. Kemudian cangkir-cangkirnya seperti bintang-bintang di langit. Siapa yang minum dari sana tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Begitu kata Habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hadis yang lain beliau mengatakan, ini hadis riwayat Muslim, yashkhabu fihi mizaban minal jannah man syariba minhu lam yadma arduh mithlu tulih ma baina amman ila ailah ma'uh ashad bayarun minal laban wa ahla minal asal. Mengalir ke haud ini 2 sumber dari surga. Ya, sungai di surga namanya adalah Al-Kautsar. Man syariba minhu lam yadma. Siapa yang minum dari haud ini tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kan gak ada di dunia yang minuman yang berani menjanjikan seperti ini, gak ada. Minum 1 kali tidak akan haus selama-lamanya, gak ada. Mana minuman di dunia yang seperti itu? Pasti selebihnya akan merasakan haus kembali, nggak ada. Dan nggak laku produk seperti itu. Cuma sekali beli, tidak akan beli lagi, nggak mungkin, karena produk itu ingin diperbanyak. Arduhu mithlu tulih, panjangnya sama dengan luasnya, kata beliau. Ya, seperti antara Amman dengan Ailah, ini nama tempat di Yaman gitu. Ma'u asyad bayarun minal laban. Airnya lebih putih dibandingkan susu. Wa ahla minal asal. Lebih manis dibandingkan rasanya madu, dari madu. Lebih manis dibandingkan madu. Toyib, ini hadis-hadis tentang haud. Ada beberapa lagi disebutkan, termasuk disebutkan tentang Al-Kautsar di sini. Tapi itu secara singkat sifat dari haud. Secara singkat sifat dari haud. Kita kembali ke kitab buku. Wa qad jaa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah faqal assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu
bikum lahiqun. Uridtu ana qad ra'ayna ikhwanana. Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Qala antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd. Faqalu kaifa ta'rif man lam ya'ti ba'd min ummatik ya Rasulullah? Faqal ara'aita law anna rajulan lahu khaylun gurrun muhajjalah baina dhahri khaylin dahmin buhmin ala ya'rifu khayla? Qalu bala ya Rasulullah. Qala fa innahum ya'tuna gurran muhajjilin minal wudu wa ana faratum alal haud ala liyuzadanna rijalun min an haudi kama yuzadu al-ba'ir ad-dal unadihim ala halumma fayuqal innahum qad baddalu ba'dak faqul suhqan rawahul imamu muslimun wa ghairu wa lafdhu li muslimin. Tapi baca terjemahan, siapa mau baca suara yang keras? Supaya yang lancar baca. Zaki. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi pemakaman seraya berseru, Assalamualaikum daraku mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Langsung aja terjemahannya. Saki. Semoga keselamatan atas kalian, wahai kaum beriman. Sungguh kami insyaallah pasti akan menyusul kalian. Betapa aku rindu melihat saudara-saudara kita. Para sahabat pun bertanya, bukankah kami ini saudara-saudaramu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kalian adalah para sahabatku. Adapun saudara-saudara kita belumlah tiba. Para sahabat bertanya lagi, bagaimana engkau mengenali yang belum tiba dari kalangan umatmu, wahai Rasulullah? Beliau pun bersabda, apa pendapat kalian andai seorang lelaki memiliki ekor kuda, memiliki seekor kuda yang dahi dan kakinya berbulu putih, yang berada di sekumpulan kuda hitam legam. Apakah ia mengenali kudanya itu? Para sahabat menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Lalu beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh mereka akan datang dalam keadaan wajah dan kaki mereka putih bercahaya karena bekas wudu. Aku mendahului mereka ke telaga. Ketahuilah, ada sekumpulan orang yang dihalangi menuju telagaku, seperti dihalaunya unta-unta yang tersesat. Aku menyeru mereka, kemarilah. Maka dikatakan, sesungguhnya mereka telah merubah ajaranmu sepeninggalanmu. Maka aku katakan, pergilah. Baik, sampai di sini hadis yang dibawakan oleh pensyarah ingin menjelaskan tentang adanya haud. Di mana situ lafadznya yang menjelaskan adanya haud, wa ana faratuhum 'alal haud. Dan saya akan menunggu umatku nanti di haud. Dan sungguh nanti akan ada orang-orang yang dihalangi untuk minum dari telaga haud itu. Ya, ada malaikat yang menghalangi mereka dari minum telaga haud ini. Dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dia mengatakan qad badalu ba'dak fa'qul suhqan suhqan. Dia dilarang dari minum itu disebabkan telah apa? Telah berubah keadaannya setelah engkau meninggal dunia. Fa'qul, maka beliau mengusir suhqan suhqan, sana kamu pergi. Ini jadi ada orang-orang yang dihalangi minum haud di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafsirannya dua. Yang pertama, orang-orang yang murtad, maka dia tidak akan minum telaga haud. Kemudian yang kedua yang dihalangi atau terhalangi dari minum telaga haud adalah orang-orang yang mengamalkan apa yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau bahasa syar'inya adalah orang-orang yang melakukan bid'ah. Ada dua tafsirnya. Orang yang terhalang dari minum telaga haud. Yang pertama orang-orang yang murtad. Yang kedua adalah orang yang melakukan amalan-amalan yang bid'ah. Wal murad bi haula'il ashab alladzina irtaddu ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qatalahum Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu wa yulhaqu bihim al-munafiqun wa kullu man ahdatsa fi dinillah war rafidah wal khawarij wal qadariyah wal mu'tazilah wal jahmiyah wal murji'ah wa jami' firaq al-mubtadi'ah. Kemudian disebutkan oleh Syekh Musa Al-Nasr tentang tafsirannya. Yang pertama adalah orang-orang yang murtad setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Keluar dari agama Islam, kemudian diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Mereka orang-orang yang murtad setelah beliau meninggal dunia, itulah yang terhalang dari minum telaga haud. Dan juga masuk di dalamnya orang-orang munafiqun. Orang-orang munafiqun juga sama, tidak minum dari telaga haud. Wa kullu man ahdatsa fi dinillah, dan setiap orang yang melakukan kebid'ahan, maka dia akan terhalang dari minum di telaga haud. Rafidah, Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Murji'ah, dan seluruh firqah-firqah yang sesat, mereka terhalang dari minum telaga haud. Itu tafsiran yang disebutkan oleh para ulama tentang orang yang terhalang minum dari telaga haud ini. Pertama orang yang murtad setelah beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua orang yang melakukan kebid'ahan, termasuk juga dalamnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik terhalang dari minum telaga haud. Wa hal likulli nabiyyin haudun. Kemudian ada permasalahan, apakah setiap nabi memiliki haud? Ya, apakah setiap nabi memiliki haud? Berselisih para ulama, apakah setiap nabi memiliki haud atau hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang memiliki haud khusus, ataukah setiap nabi? Ya, diisyaratkan di sini hadza mahalun nazar wa yahtaju ila dalilin yuthbitu. Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah pun condong kepada tidak adanya setiap nabi memiliki haud, kecuali ada dalil yang mendukungnya. Dan beliau bagus sekali mengatakan hadza mahalun nazar. Permasalahan ini perlu lagi untuk diteliti. Perlu lagi untuk diteliti atau ditinjau. Jadi ada permasalahan, apakah setiap nabi memiliki haud ataukah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja? Maka dalam permasalahan ini masih perlu lagi untuk diteliti. Butuh kepada dalil-dalil yang menguatkan. Ya Allah a'lam, di sini para ulama mereka berselisih. Ada yang mengatakan setiap nabi memiliki haud. Ada yang mengatakan tidak. Dikarenakan tidak ada dalil yang sahih dalam permasalahan ini.
Adapun hadis yang diperselisihkan di sini adalah inna likulli nabiyyin haudun wa innahum yatabahuna ayyuhum aktsar waridatan wa inni arju an akuna aktsaruhum waridah. Ada hadis riwayat At-Tirmizi, di situ ada enggak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sesungguhnya bagi setiap nabi memiliki haud dan para nabi itu saling berbangga-bangga terhadap orang-orang yang datang kepada haud mereka. Dan aku berharap, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, haudku inilah yang paling banyak didatangi. Ini hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Bagi yang mensahihkannya mengatakan setiap nabi memiliki haud. Bagi yang tidak mensahihkannya berarti tidak setiap nabi memiliki haud, hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Ada nggak di situ? Oh ada. Ada juga perkataan Syekh Utsaimin di situ ada. Coba baca itu dari awal catatan kakinya. Antum jawab. Ya. Ya, lanjut. Apakah ada telaga bagi para nabi yang lain? Nah, di dalam syarah akidah wasithiyah, Syekh Utsaimin juga membahas apakah bagi setiap nabi memiliki haud. Terus Jawabannya ada. ada. Beliau mengatakan ada. Jadi beliau termasuk yang memilih bagi setiap nabi memiliki. Ini juga sama, karena beliau mensahihkan hadis riwayat Tirmizi tadi. Ya, adapun para ulama yang lain ada yang tidak mensahihkannya. Alasan yang pertama, hadisnya nggak sahih. Kemudian yang kedua, tidak dikenal atau tidak ditemukan di dalam buku-buku akidah para ulama salaf yang mengatakan setiap nabi memiliki haud. Tidak dinukil dari mereka. Yang ada adalah haudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Paham ya? Syekh Utsaimin mengatakan ada. Syekh Albani juga sama mengatakan ada. Kemudian Syekh Musa juga, muridnya ini, murid Syekh Albani, juga mengatakan ada sama, karena mensahihkan hadis Tirmizi tadi itu. Gitu. Adapun para ulama yang lain mengatakan tidak ada. Nabi-nabi itu yang memiliki haud hanya Rasulullah SAW saja. Alasan mereka yang pertama, hadis Tirmizi tadi lemah, nggak bisa dipakai sebagai dalil atau hujjah. Kemudian yang kedua, tidak didapati dalam kitab-kitab para ulama salaf yang terdahulu yang dinukil dari mereka. Gak ada. Adapun hadis-hadis yang berbicara tentang haud bagi setiap nabi-nabi, itu hadis-hadis yang berkisar lemah atau paslu. Lemah atau palsu. Ya, berselisih para ulama. Banyak ini dibawakan hadis-hadis tentang bagi setiap nabi memiliki haud. Tapi hadis-hadisnya kisaran lemah atau palsu. Ini banyak disebutkan takhrijnya di sini. Ada hadis dari Auf bin Malik dan lain-lain banyak nih tentang hadis-hadis haud bagi nabi-nabi. Syekh Albani juga menguatkan dan memilih ada, karena termasuk yang mensahihkan. Syekh Utsaimin juga sama tuh dalam akidah al-wasithiyah, itulah seperti yang tadi itu. Adapun para ulama yang lain banyak yang mengatakan tidak ada atau berhenti tawakuf antara mengatakan ada atau tidak adanya. Karena yang pertama hadisnya dipermasalahkan. Kemudian yang kedua, tidak ada di dalam buku-buku yang terdahulu yang menyebutkan masalah ini gitu.
Masalah bagi setiap nabi memiliki haud. Nah, seperti disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam Syarah Sahih Muslim, wa qad khassa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haud. Ya, beliau telah menjelaskan hadis-hadis tentang haud Nabi. Beliau mengatakan, dan Allah telah mengkhususkan bagi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan haud khusus. Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim ini mengatakan, ma khussa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min al-haud al-mawrud. Ya, apa bab tentang pengkhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang haud. Jadi khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saja. Nabi-nabi yang lain tidak ada. In anna hadhil mas'alah laisa fiha naqlun an ahadin minas salaf. Itu. La nafyan wala itsbatan. Permasalahan ini tidak dinukil dari satu saja para ulama salaf. Bahwasanya setiap nabi memiliki haud. Tidak juga diingkari, juga tidak ditetapkan. Jadi tidak ada yang membicarakan setiap nabi memiliki haud. Yang ada hanyalah Rasulullah SAW saja yang memiliki haud. Ini pendapat yang saya bacakan mereka para ulama yang tidak meyakini adanya haud bagi setiap nabi. Adapun bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya. Cuma kan pertanyaannya setiap nabi memiliki haud atau tidak. Disitulah mereka berselisih. Enggak apa-apa, masalah-masalah yang ijtihadiyah cabang. Adapun mereka dua kelompok ini menyepakati haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya mereka bercabang. Nabi-nabi yang lain punya haud atau tidak. Ada yang mengatakan iya karena mensahihkan hadis Tirmizi tadi ada di situ kan. Disahihkan Syalbani, Syekh Utsaimin dan lain-lain. Ada yang tidak mengatakan bagi setiap nabi memiliki haud. Kenapa? Karena hadisnya nggak bisa dipakai sebagai landasan. Seperti Syekh Ahmad Yahya An-Najmi pun lebih condong sebenarnya nggak ada itu. Wallahu a'lam, dia berisyarat di situ. Perlu apa kata beliau? Perlu ditinjau ulang. Perlu ditinjau ulang. Baik, saya bacakan di sini lanjut. Wa inna ma waradat fiha, bukan di kitab nggak ada ya, kitab yang lain nih. Wa inna ma waradat fiha hadhil ahadits fayub'idu an yasiha ahaduhuma aw ba'dihima duna an yantabiha ilaiha ahadun min a'immatil ilm minas salaf. Hanya saja datang hadis-hadis tentang haud bagi setiap nabi yang para ulama kita jauh sekali dari mensahihkan hadis-hadis itu. Dia lebih condong kepada melemahkannya. Salah satunya saja tidak, atau sebagiannya juga tidak. Dan tidak ada perhatian para ulama kita untuk membahas apakah setiap nabi memiliki haud atau tidaknya. Wa minal a'immati al-matbu'in wa ammal Barbahari rahimahullah fa inna ma jaru ala itsbatiha ala mujarrad urudil ahadits fiha dunan nazar ila asanidiha. Thayyib. Ya, para ulama yang diikuti mereka tidak membahas tentang setiap nabi punya haud atau tidaknya. Adapun Al-Imam Al-Barbahari, perhatikan, fa inna majaru ala itsbatiha. Al-Imam Al-Barbahari beliau menetapkan bagi setiap nabi memiliki haud. Jelas kan? Di situ kan ada beliau mengatakan, jelas Al-Imam. Berdasarkan hadis-hadis yang sampai kepadanya dunan nazar, tanpa diteliti lagi, tidak diteliti lagi sanad-sanadnya Al-Imam Al-Barbahari. Bal innahu athbata annahu salih daran naqah. Bahkan Al-Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnahnya menetapkan bahwasanya Nabi Salih haudnya adalah susu untanya. Ini hadis palsu jelas. Nah, ini hadis palsu.
ma'a annahu lam yarid fihi naqlus sahih. Bersamaan dengan itu, hadis tentang haudnya Abi Shaleh tidak ada penukilan yang sahih di dalamnya. Bal ghayatun ma warada fi hadis munkar jiddan. Adapun hadis yang menceritakan tentang haud Nabi Shaleh adalah hadis yang munkar jiddan. Sawfa ya'ti dzikru wa tanbih thayyib. Nah, ini pembahasan tentang ada tidaknya haud bagi nabi-nabi yang lain. Jadi kita jawab berselisih para ulama. Ada yang mengatakan ada bagi setiap nabi juga punya haud-haud berdasarkan hadis riwayat At-Tirmidzi yang disahihkan oleh mereka, karena mensahihkan dan mendhaifkan hadis adalah urusan yang ijtihad, perkara ijtihadiyah. Ya, perkara ijtihadiyah. Maka ini bisa ditanyakan kepada orang-orang yang bisa bertemu Rasulullah sebenarnya sallallahu alaihi wasallam. Karena ada orang-orang yang bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita titip pesan. Kalau antum punya guru atau punya kenalan, yang dia punya kenalan lagi gurunya, bisa bertemu Nabi, saya titip pertanyaan, tanya kepada Rasulullah, apakah bagi setiap Nabi memiliki haud? Tanya, tolong. Titipan yang kedua, apakah wanita haid boleh masuk masjid? Itu titipan yang kedua, tanya, tolong. Urusan Ali dengan Muawiyah, mana yang lebih tepat? Titip lagi, tanya. Itu urusan besar. Sampai terjadi perselisihan di kalangan para sahabat antara Ali dengan Muawiyah. Coba titip sama mereka tuh yang bisa bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada tuh yang begitu. Ada yang masuk berdiri gitu. Di lampu merah, udah banyak sekali udah lampu merah Nabi di sebelahnya. Sob, lampu merah sob. Nah, itu titip pesan sama dia itu. Untuk masalah ini aja, satu aja, tolong. Jadi berselisih para ulama. Ya, adapun yang tidak mensahihkan hadis Tirmidzi tadi jelas tidak berpendapat adanya haud bagi setiap nabi. Dan yang kedua, alasan mereka para ulama sebenarnya tidak membahas masalah ini. Tidak ada di dalam kitab-kitab para ulama terdahulu yang membahas haud bagi setiap nabi-nabi yang lain. Yang ada hanya khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja gitu. Dikarenakan mungkin hadis yang mereka dapati tidak sahih, jadi nggak bisa lagi untuk dipakai dan tidak dibahas sudah. Paham ya sampai di sini? Dan biasa adalah masalah-masalah yang cabang-cabang akidah sering ada kalanya seperti ini para ulama mereka berselisih. Adapun dalam masalah yang pokok, prinsip, inti bahwasanya Nabi memiliki haud, maka mereka menerimanya. Bahkan hadis-hadisnya sampai kepada derajat mutawatirun. Mutawatir yang diriwayatkan lebih dari 10 orang para sahabat, banyak sampai 50. Ada yang mengatakan 30 lebih. Ngerti ya? Jadi yang diperselisihkan adalah apakah bagi setiap nabi memiliki haud? Apakah bagi setiap nabi memiliki haud? Itu terjadi khilaf silang pendapat di kalangan para ulama. Ya Allah alam. Ada pertanyaan? Ya. Tentang haud ini Ustaz, apakah ada firqah yang menyelisih? Ya, adakah firqah yang menyelisih? Ada, disebutkan di firqah Mu'tazilah diingkari. Wa qad ankara al-Khawarij wal Mu'tazilah subut wurud al-haud. Kata Syekh Musa Al-Nasr, dan telah mengingkari haud ini firqah Khawarij, kemudian Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah mereka mengingkari adanya haud bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadha qaulun zahirul fasad. Pendapat mereka adalah pendapat yang jelek, fasad sekali, buruk sekali. Ya, firqah-firqah itu mah sudah enggak usah lagi dilirik lah, mereka memang jelas menyelisihi di sebagian besar akidah kita. Ya, dengan alasan-alasan yang lebih lemah dibandingkan sarang laba-laba. Oh iya, ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan Pak. Pak siapa? Lupa saya namanya. Pak Bambang. Kita baca surat Al-Tahasud itu ada telaga Al-Kautsar. Apakah ada cerita untuk haud itu barangkali atau bagaimana? Al-Kautsar itu nahrun fil jannah. Al-Kautsar adalah nama surga nama sungai milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan haud. Bukan. Haud ini di mahsyar.
Kalau Al-Kautsar di surga, sungai di surga. Jadi orang-orang kafir itu nanti dihalau oleh para malaikat yang maksudnya para malaikat yang nggak boleh minum lagi. Gitu. Iya. Gitu. Jadi Bukan orang kafir, juga dari umat ini, umat Islam, dihalangi dari minum telaga haud ini, telaga Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Dihalangi karena mereka telah murtad. Tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, mereka melakukan kebid'ahan. Maka itu ancaman bagi pelaku bid'ah, terhalang dari minum telaga haud. Paham ya Pak? Maksud dari ancaman ya. Terancam mereka tidak minum telaga haud. Dihalangi oleh malaikat. Nabi mengatakan suhqon. Pergi kamu sana, gitu. Kemudian malaikatnya mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka kerjakan setelah engkau meninggal dunia. Jadi ditafsirkan oleh para ulama kita, mereka telah murtad, dan yang kedua telah melakukan bid'ah. Terancam tidak minum telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Dan pertanyaan yang lain, ya Pak. Kan dalam hadis ini kan disebutkan tadi, jadi mereka datang dalam keadaan wajah dan kaki mereka putih bercahaya bekas wudhu. Iya. Berarti maksudnya orang-orang yang datang mau minum telaga Nabi ini sehingga Nabi memanggilnya umat Tuhan. Iya. Berarti mereka melakukan ibadah-ibadah yang diterima, Iya, betul. Tanda-tandanya ada. Iya, betul. Tanda-tandanya bekas sujud, Iya. bekas wudhu atau apa begitu. Setelah itu kan Nabi pertama memanggilnya, tapi malaikat yang memberitahukan bahwa mereka telah berubah jalannya. Berarti mereka ini ahli ibadah atau bagaimana, Ustaz? Baik. Dalam hadis yang dibawakan nih, hadis Abu Hurairah, ini ada dua kronologi. Kronologi yang pertama adalah para sahabat bertanya, bagaimana engkau mengenali umatmu? Karena kan umat-umat nanti banyak. Ada juga umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Baik. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana engkau mengenali umat-umatmu itu? Karena kan manusia banyak di masyar itu. Bagaimana engkau bisa membedakan lah yang itu umat kamu dengan umat-umat yang lain dari bekas wudhu mereka? Itu yang pertama, dari bekas wudhu mereka. Dari bekas wudhu mereka itulah nanti akan memancarkan cahaya tangannya, apa wajahnya, anggota wudhu ini bercahaya. Dari situ Nabi tahu, ini adalah umat saya. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini, potongan yang kedua, beliau menjelaskan tentang haud Nabi. Dan ada orang yang dihalangi minum haud beliau. Itu yang kedua. Bagian yang pertama di hadis ini menjelaskan bagaimana beliau mengenali umatnya. Kemudian yang kedua di sini beliau menjelaskan tentang beliau memiliki haud. Beliau memiliki haud dan umatnya akan datang nanti ke haud. Dan memang benar apa yang dilakukan oleh ahlul bid'ah juga ada yang diterima. Ada juga syariat-syariat yang betul-betul yang diamalkan oleh mereka ada. Betul atau tidak? Seperti sholat, ahlul bid'ah juga sholat diterima dengan sholatnya. Seperti bersodakoh, ahlul bid'ah juga bersodakoh, diterima sodakohnya. Adapun yang diancam, dicela adalah perbuatan bid'ah-bid'ah mereka. Dan amalan-amalan yang sudah tercampuri oleh bid'ah itulah yang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu para ulama mereka menjelaskan 73 firqah. Mereka itu menyelisihi Ahlus Sunnah dalam permasalahan-permasalahan akidah, iman, asma wa sifat. Adapun dalam bagian-bagian ibadah tidak menutup kemungkinan mereka sama dengan kita. Seperti teroris berjenggot, kita juga berjenggot, berpahala dengan jenggotnya. Sebagaimana kita juga berjanggut, sama itu. Tapi kan keyakinan mereka, akidah mereka terhadap muslimin yang lain, terhadap pemerintah menyimpang. Disitulah letak kesesatan 72 firqah yang ada. Karena mereka menyelisih kita dalam permasalahan akidah yang prinsip-prinsip. Adapun dalam peribadahan mereka bayar zakat, kita juga bayar zakat. Kita berpuasa, mereka juga berpuasa, sama. Jadi ada amalan-amalan dari ahli bid'ah yang sama sesuai dengan ahlu sunnah. Ya, bukan berarti ketika mereka sama lalu kita meninggalkan amalan itu dikarenakan ahlu bid'ah sudah mengamalkannya, enggak.
Tidak, kita tetap mengamalkan sunnah tersebut. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Siapa? Sama lain, Ustaz. Ya. Berarti walaupun satu kebid'ahan, Ustaz, seperti yang tadi masalah pokok akidah, seperti tidak taat pada pemimpin, kan itu masalah akidah. Iya betul Pak. Walaupun satu begitu, jadi dia diusir, diancam gitu ya. Hadis ini kan hadis wa'id, hadis ancaman. Hadis ancaman. Kita kan meyakini ada hadis ancaman, ada hadis janji. Ini ancaman. Ancamannya ya seperti itu. Tapi kita kan tidak bisa memvonis orang yang sekarang mengingkari mencela-cela pemerintah. Kita praktikkan hadis ini kan nggak bisa. Kita hanya engkau terancam. Akidahmu ini akidah bid'ah. Orang yang mengamalkan bid'ah terancam tidak minum telaga haud. Taubatlah kamu dari keyakinanmu itu. Cuma itu yang kita bisa terapkan kepada mereka. Ini hadis-hadis ancaman. Ya adapun orang per orangnya nggak bisa langsung kita katakan orang ini telah melakukan bid'ah maka terhalang minum dari haud, nggak bisa. Jadi memang zahirnya dari tafsiran para ulama orang yang melakukan kebid'ahan dan orang-orang yang murtad akan dihalangi minum telaga haud. Adapun siapa-siapanya hanya Allah yang tahu. Karena bid'ah juga dibawa kehendak Allah, bisa Allah ampuni, bisa Allah azab. Kecuali bid'ahnya sampai kepada tingkat kekufuran atau kesyirikan, sudah mengeluarkan orang dari agama Islam, itu baru kufur sudah. Adapun kebid'ahan seperti yang sering kita dapati di masyarakat itu dibawa kehendak Allah, bisa Allah ampuni dosa-dosa mereka itu. Dengan apa? Dengan taubatnya mereka, dengan ujian musibah yang menimpa mereka dari anak-anaknya, keluarganya, bisa. Kecuali bid'ah-bid'ah yang membawa kepada kekufuran, kesyirikan. Itu baru yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar juga hadis-hadis yang berbicara masalah ancaman. Setiap bid'ah itu adalah sesat, setiap sesat tempatnya di neraka, itu hadis ancaman. Bukan berarti ada orang yasinan malam Jumat langsung masuk ke dalam neraka, enggak seperti itu. Mereka sendiri yang baper itu. Mereka sendiri yang menghukumi dirinya sendiri. Allah itu Wahabi, Salafi, kenapa kita dikatakan masuk neraka? Padahal kita tidak mengatakan seperti itu. Lah itu kan hadis yang suka kalian bawa. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, itu hadis ancaman. Kami tidak menilai kalian masuk ke dalam neraka, tidak, itu hadis ancaman. Dan kalau kalian melakukan seperti itu terus, tidak bertobat dan seterusnya, bisa saja kamu masuk ke dalam neraka. Tapi saya nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Dan yang mengatakan itu kan bukan kami, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kamu menghukumi dirinya sendiri? Kita tidak mengatakan demikian. Itu kan hadis-hadis ancaman. Sama juga seperti hadis ini, orang yang telah terhalang dari minum telaga haud, telaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan yang lain? Allahu a'lam. Ya, mana? Pak Jihad. Ustaz, Anda penjelasan di sini mengenai ini tekwa atau gayu, Ustaz, itu disamakan dalam sebenarnya bintang-bintang. Artinya bagaimana, Ustaz? Dari segi jumlah, dari segi indah, dari segi keindahan, dari segi jumlah seperti bintang-bintang yang bertaburan di langit. Dari segi jumlah berarti kan banyak. Bintang-bintang kan banyak. Jadi nggak akan kehabisan, ada di situ, ada lah kita untuk minum tuh ada. Yang kedua dari keindahannya gelas-gelas itu. Seperti bintang yang ada di langit. Ya, walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Allah mensifati bintang-bintang itu sebagai penghias langit. Ini tembok polos kan? Bisa nggak kita hias? Hiasan itulah yang membuat tembok ini indah. Langit itu kosong, bisa nggak polos? Tapi Allah hias dia dengan bintang-bintang itu. Maka bintang-bintang itu berarti hiasan indah, bagus. Kan enak dilihatnya juga. Kemudian ada apanya tuh? Ada jalur apa disebutnya? Lupa. Ada polanya apa disebutnya ya? Hah? Apa sih polanya? Ada orbitnya, itu jelas kan. Kemudian dia berkelap-kelip. Itu kan indah. Fungsi bintang yang pertama. Fungsi bintang yang kedua, pelempar bagi syaitan-syaitan yang mencoba mencuri kabar dari langit.
Fungsi bintang yang ketiga sebagai arah orang yang tersesat dari bintang-bintang itu. Mereka yang ngerti lah. Kita belum belajar jadi nggak ngerti. Arah-arah timur barat mungkin ya orang-orang pelaut apa mereka tahu. Tapi tidak boleh, yaitu meyakini bintang memiliki pengaruh terhadap apa yang terjadi di muka bumi. Nggak boleh. Kalau bintang ini keluar begini, begitu, nggak boleh lagi itu. Dilarang dalam syariat Islam. Itu karena ada bintang ini maka laut jadi pasang dan seterusnya, ini dilarang, nggak boleh. Karena bintang tidak memiliki manfaat dan mudarat. Hanya Allah yang memiliki manfaat dan mudarat itu. Untuk dalam artian untuk pengaruh di dunia gitu ya, di muka bumi nggak boleh. Wallahu alam. Jadi dari segi jumlah dan keindahan disamakan gelas-gelas itu seperti bintang di langit. Iya Pak. Ada berapa perbuatan bid'ah yang menyebabkan orang menjadi kafir, Ustaz? Boy, banyak Pak. Bapak baca buku Risalah Bid'ah saja. Ada banyak sekali yang mengkufurkan seseorang. Dan Contohnya, Ustaz? Contohnya meyakini Allah ada di mana-mana tempat. Kufur. Allah mengatakan ada di atas langit. Orang mengatakan Allah ada di mana-mana tempat. Kufur. Keyakinan kufur. Contohnya banyak Pak, sudah Pak, cukup. Jadi banyak sekali bid'ah-bid'ah yang membawa seorang kepada kekufuran. Menyembah kubur, tawaf di kuburan dengan keyakinan itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kekufuran itu ya, ada banyak sekali yang kita perlu untuk membahasnya dan dipelajari. Kita pelajari dulu yang hak, baru nanti kita pelajari yang sesatnya itu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan lain itu tadi. Jadi ada hadis garib, itu maksud hadis garib, hadis mursal, dan apa tadi? Ya pokoknya ada garib, gorib, Iya. mursal dan mutawatir. Iya. Apakah mutawatir itu derajatnya pasti sahih? Pasti. Banyak ulama. Itu ada derajat-derajat itu. Oh, ada di belakang. Ada Bapak nanti cari buku terjemahan Mustalah Hadis karya Syekh Utsaimin. Itu istilah-istilah dalam ilmu hadis itu ada. Thayyib. Ada istilah hadis muskil. Iya. Hadis muskil saya belum dengar, Pak. Mursal ada. Muskil saya pernah dengar. Itu artinya yang bertentangan lah istilah bahasanya. Itu kira-kira. Itu yang bertentangan hadis yang syad. Hadis syad itu adalah seorang rawi menyelisihi perawi yang lebih terpercaya, lebih kuat hafalannya dibanding orang itu. Syad namanya. Saya pernah dengar itu di YouTube sih. Itu hadis muskil yang bertentangan misalnya tidak sesuai dengan syad, itu hadis syad namanya. Mungkin itu muskil kalau ingin istilahkan bahasa-bahasa orang lain, wallahu alam. Muskil itu kan artinya bermasalah, Pak. Iya, bermasalah. Nah. Mungkin istilahnya Ya, mungkin istilah saja, tapi yang dicontoh itu hadis syad namanya. Syad, seorang perawi menyelisihi perawi yang lebih kuat dibanding dirinya sendiri. Kok bisa nih orang menyelisihi yang lebih kuat dari dia? Maka syad. Yang gorib tadi, gorib dalam mursal. Gorib adalah hadis-hadis yang asing, tidak sampai pada derajat mutawatir. Tapi bisa dipakai ya? Bisa kalau sahih. Iya. Kan yang telaga itu kan dilakukan oleh At-Tirmidzi itu gorib katanya. Iya. Itu bisa dipakai. Gorib menurut Al-Imam Tirmidzi nanti beda-beda. Berselisih para ulama tentang gorib dari Al-Imam At-Tirmidzi ini punya istilah sendiri. Yang mereka para ulama setelahnya juga berselisih dalam menjelaskan apa yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Seperti Hasan Gorib, Hasan Sahih, itu dari Al-Imam At-Tirmidzi. Bapak baca sebelah kiri itu membahas tentang istilah-istilah dari Al-Imam At-Tirmidzi. Ketika beliau mengatakan Hasan Sahih, itu kan dua derajat yang berbeda. Bapak bingung ya Pak? Baik, saya kira sampai sini saja. Iya. Mursal itu ada mursal sahabi, ada mursal tabi'i, ada mursal yang terhenti kepada sahabat, kalau sahih hujjah. Ada mursal yang terhenti kepada seorang tabi'in. Jadi seperti itulah Pak. Nanti Bapak bisa bacalah buku Mustalah Hadis sekarang Syekh Utsaimin. Ada tipis Pak, warnanya kuning kayak meja ini. Terjemahan. Itu sedikit-sedikit istilah lah. Ya Allah alam. Pertanyaan yang lain? Ya. Apakah orang yang sudah minum di haus ini
otomatis masuk surga atau Wallahu a'lam, nggak tahu. Karena ada proses-proses yang berikutnya. Wallahu a'lam. Sebuah keutamaan memang meminum telaga haud. kan kalau misalnya minum kan habis itu akan dilewati sirat kan. Iya. Misalnya terjatuh di neraka, Iya. kan sudah tidak mau haus. Ya wallahu a'lam itu. Ro'yu gitu, ro'yu antum. Karena nggak tahu ro'yunya para ulama seperti apa. Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Cukup Pak? Ya Pak. Ini Ustaz, ini ada penjelasan di sini Ustaz. Semoga keselamatan atas kalian wahai kaum beriman. Sungguh kami insya Allah pasti akan menyusul kalian. Kata Rasulullah, betapa aku ini dengan saudara maksudnya teman-temanku ini maksudnya itu mana Ustaz? Teman-temanku saudaraku yang bagaimana Ustaz? Ya dilanjutkan di hadisnya, maksudnya adalah orang-orang yang tidak melihat beliau Sallallahu alaihi wasallam disebutkan sebagai ikhwanuna, ikhwan kami, saudara-saudara kami. Kan para sahabat mengatakan, bukankah kami saudara-saudara engkau wahai Rasul?